Oke, kita lanjutkan kembali di part 2. Kita akan ngebahas tentang modus. Seperti yang kita tahu, apa sih itu modus? Modus adalah ya nilai yang paling sering muncul. Jadi modus adalah nilai yang paling sering muncul. Nah, seperti rata-rata tadi, maka kita akan belajar mencari modus data tunggal dan modus data berkelompok. Kita mulai dari yang pertama, yaitu mencari modus data tunggal. Nah, Belina akan mengajarkan kalian via contoh aja. Ini ada data ya, yang A dan data B, data A, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, kemudian kita mau cari modusnya. Nah, kalau kita lihat nih, teman-teman, sebelum kita lihat jawabannya apa, boleh nggak kalian coba berpikir dulu. Kira-kira yang A, data A, 2, 3, 4, 2, 4, 5, 4, 2, 2. Nah, kira-kira modusnya yang berapa? Modus yang paling sering ya. Ternyata, ya betul, yang paling sering muncul adalah 2, karena 2-nya ada berapa kali nih? 1, 2, 3, 4 ya, ada 4 kali. Berarti nanti yang A adalah modusnya 2. Nah, kemudian yang B modusnya berapa nih? 7, 3, 8, 5, 7, 7, 5, 1, 5. Apakah 7? 7 ada berapa kali? 1, 2, 3. 5 ada 3 kali. Oh, berarti sama dong Bu modusnya gitu kan. Nah, ya betul. Jadi kalau yang B, dia modusnya ada 2, ada 5 dan 7. Karena dia frekuensi munculnya tuh sama. Nah, apakah boleh sebuah data itu memiliki lebih dari satu modus? Boleh. Jadi ada yang data memiliki satu modus, berarti namanya unimodus. Nah, kemudian kalau ada 2 modus berarti bimodus. Atau kalau misalkan lebih dari 2, misalnya ada 3, ada 4, berarti dia multimodus ya, kebanyakan modus. Baik, kita lanjutkan ke modus data berkelompok. Nah, modus data berkelompok kita sepakati ya, ini adalah rumusnya TB ditambah L dikali D1 per D1 ditambah D2. Nah, apa sih itu TB, apa itu L, dan apa itu D1 dan D2? Nah, TB adalah tepi bawah kelas modus. D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Jadi, kayak gitu ya. Kemudian D2 itu selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. L adalah panjang kelas atau intervalnya. Kayak gitu. Nah, untuk memperjelas, kita akan melihat dari contoh. Oke, kita lihat contoh. Ini adalah contoh tentukan modus dari data seperti ini. Nah, ini apakah data berkelompok atau data tunggal? Jawabannya adalah data berkelompok. Kenapa? Karena dia memiliki interval. Jadi sebelum kalian pergi ke rumus, kalian harus menganalisis dulu data ini gitu. Maksudnya apa? Kita harus tahu mana sih kelas modus. Nah, kelas modus adalah kelas yang memiliki frekuensi terbanyak. Nah, kita lihat frekuensinya 2, 8, 9, 6, 3, 2. Berarti yang paling banyak adalah yang frekuensinya 9. Maka ini adalah kelas modus. Nah, nanti dari kelas modus ini kita bisa menentukan TB, bisa menentukan L, bisa menentukan D1 dan D2. Nah, yang pertama adalah TB. TB adalah tepi bawah. Tepi bawah diperoleh dari, nah Bu Lina pernah ngajarin kalian di pertemuan sebelumnya ya. Tepi bawah didapat dari batas bawah dikurang 0,5. Nah, di sini kan batas bawahnya 31 dikurang 0,5 jadi 30,5. Kemudian L adalah lebar, jadi kalian tinggal hitung nih, misalnya kalau lebar itu mau kalian pakai kelas modus kayak atau pakai kelas yang lain, dia bakalan sama lebarnya. Misalnya kita pakai kelas modus aja ya, 31 sampai 35, gunakan jari kalian, kalian hitung. Dimulai dari 31, berakhir sampai 35. 31, 32, 33, 34, 35. Berarti ada 5 hitungan. Berarti lebarnya adalah
5. Nah, kemudian D1 adalah tadi selisih frekuensi modus dikurang sebelumnya. Nah, ini sebelumnya ya, sebelumnya berarti yang sebelah kanan. Karena dia tabelnya kayak menyamping gitu kan. Nah, berarti 9 dikurang 8 ke kiri ya, maaf, ke kiri. Nah, terus berarti D2 berarti ke kanan, 9 dikurang 6, dapatnya 3. Bu, kalau misalnya nanti datanya itu tabelnya ke bawah gimana? Oh, berarti D1 frekuensi modus dikurang ke atas. Ya, kalau dia ke bawah berarti D1 itu dikurang ke atas, D2 itu dikurang ke bawah. Nah, ini ya, ini adalah rumusnya. Udah dari sana, kita tinggal masukin angkanya. Oke, kita lihat satu-satu. 30,5 ditambah 5 dikali, ini tinggal masukin angkanya ya. Nah, ini kan pecahannya itu jadi 1/4. 5 dikali 1/4 itu 5/4. Nanti teman-teman cari di kalkulator 5 dibagi 4 itu berapa, atau cari hitung manual. Dapat 1,25, nanti ditambahin hasilnya 31,75. Jadi yang dikerjain adalah D1 per D1 tambah D2 dulu, baru dikali L-nya, baru ditambah TB. Jadi dia dari belakang gitu ya. Ya karena ini ada perkalian kan. Jadi kita harus menghitungnya terlebih dahulu. Oke. Sekali lagi kita simpulkan. Pertama, cari kelas modus. Kelas modus didapat dari mana? Dari frekuensi yang tertinggi. Baru habis itu kalian cari apa yang kalian butuhkan, yaitu TB, L, D1, D2. Baru kalian masuk ke rumusnya. Kayak gitu ya. Jadi biasakan tulis rumus. Jadi kalau latihan tulis rumus. Kenapa? Biar kalian hafal. Ala bisa karena biasa. Next ke contoh berikutnya. Ini di halaman 111 nomor 5. Oke, ini adalah bentuk histogram. Nah, histogramnya beda dengan yang tadi. Kalau tadi kan koma-komaan ya bawahnya. Nah, kalau ini dia bentuknya interval biasa. Oke, kayak histogram yang kemarin kita pelajarin tuh, bawahnya interval biasa aja. Nah, ketika kalian diminta untuk mencari modus, yang dikasih tahu adalah histogramnya, berarti sama sih kayak tadi, kita harus tahu mana sih kelas modusnya. Nah, tadi kelas modus didapat dari apa? Dari nilai frekuensi tertinggi, ya, yaitu 16. Maka ini adalah kelas modusnya. Dari kelas modusnya, akhirnya kita tahu TB. TB-nya berarti di mana nih? Dari sini ya. Nih. 26 dikurang 0,5. Kemudian L atau lebarnya kita hitung pakai jari kalian dari 26 sampai 30, 26, 27, 28, 29, 30 berarti 5. Kemudian D1 dengan kelas sebelumnya berarti ke sini ya, Kak. Nah, berarti 16 kurang 13. Hasilnya 3. Nah, D2-nya gimana? Ke kanan. Ke sini. Berarti 16 dikurang 12. Itu D2. Nah, maka MO sama dengan, nah, L-nya 5, D1-nya 3 per 3 tambah 4. 3 per 7 kali 5, 15 per 7. Cari nilai 15 per 7-nya berapa? Dapatnya 2,14, kemudian ditambahin hasilnya ini. Jadi jawabannya adalah yang C, cicak ya. Kayak gitu ya, kalau misalnya ketemu histogram, ketemu tabel, cari kelas modusnya dulu untuk memudahkan kalian dan ditandain ya. Kalian bisa tulis atau kalian bisa highlight atau kalian bisa arsir, terserah kalian. It's up to you. Kita lanjutkan ke contoh yang terakhir insya Allah di pertemuan ini, nomor 8. Nah, ini juga histogram ya. Histogram, tapi bentuknya dia pakai tepi bawah sama tepi atas gitu ya. Ini kayak tadi, ini berarti tepi bawah, ini tepi atas, berarti ini kita harus tahu dulu mana kelas modusnya, kita ambil frekuensi terbesar. Ya, betul.
yang di sini ya. Ini adalah kelas modusnya, kita tandain. Nah, berarti nanti kita tahu TB-nya adalah 44,5 karena ini udah tepi bawah. Oke, berarti kita bisa langsung. Kemudian, nah, untuk cari L ini. Baik, tolong diperhatikan jika bentuknya histogramnya adalah tepi bawah dan tepi atas, maka untuk mencari L, kalian jangan mencari langsung 44,5, terus 45,5, 46,5, 47,5, 48,5, 49,5. Kalau kalian hitung, dia ada 6 langkah ya, ada 6 hitungan. Padahal lebarnya adalah 5. Nah, kok bisa ya beda? Jadi, kalian harus merubah bentuk ini menjadi bentuk interval biasa. Caranya gimana? 44,5 itu harus ditambah 0,5. Jadi 45, mohon maaf agak berantakan, sampai 49,5-nya dikurang 0,5, berarti 49. Jadi kalau kalian hitung 45 sampai 49, 45, 46, 47, 48, 49. Jadi L-nya atau lebarnya adalah 5. Sekali lagi, kalau misalnya histogram bentuknya adalah tepi bawah sama tepi atas, untuk interval ini yang sebelah kiri, ini nilai sebelah kiri, itu ditambah 0,5, yang sebelah kanan dikurang 0,5. Oke, baru kalian hitung tuh langkahnya ada berapa. Ini yang kalian hitung ke nyari L-nya. Kayak gitu ya. Next, D1 berarti ke sebelah kiri, ke sini. Ya, 12 kurang 8, kemudian ini D2. Oke, 6, kemudian kalian tinggal masukin rumusnya aja. 5 dikali 4 per 4 tambah 6, yang sebelah sini 4 per 10 dikali 20 per 10, 2. Hasilnya 46,5. Nah, ini aja pembelajaran kita di hari ini, belajar tentang rata-rata dan modus. Nah, insya Allah semoga nanti ketika kalian ujian, angkanya akan mudah untuk dicari. Kalaulah koma-komaannya juga bagus gitu, nggak jelek ya. Kita simpulkan dulu untuk yang soal yang ini ya. Jadi kalau bentuk histogramnya sekali lagi tepi bawah sama tepi atas, kalian harus membentuk jadi bentuk interval biasa. Caranya gimana, Bu? Caranya tinggal yang 44,5 ini ditambah, jadi yang sebelah kiri ditambah, sebelah kanan dikurang. Baru kalian hitung langkahnya, baru kalian tahu itu lebarnya berapa. Kayak gitu ya. Sekian untuk hari ini, semoga ilmu kalian bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan penjelasannya. Kalau memang masih ada yang kurang jelas, kalian boleh bertanya langsung ke WA Bulina. Sekian untuk hari ini, Bulina akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.